Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad yang lagi-lagi viral ya. Jadi ternyata terungkap sudah. Jadi bukan dari kalangan Kristen ya, yang menyudutkan beliau, tetapi justru dari Muslim sendiri. Dan ini seorang profesor ya, dan ini luar biasa toleransinya ya. Pak Profesor ini benar-benar menjunjung tinggi nilai toleransi. Bahkan dia tidak suka ketika Ustadz Abdul Somad membicarakan masalah khilafah, juga sering mengucapkan kafir kepada orang-orang Kristen. Teman-teman sekalian, dia sangat menentang hal itu, dan ini sangat menginspirasi kita. Ternyata bukan semua Islam yang suka menjelekkan Kristen, tetapi ada juga mereka yang mengasihi Kristen. Untuk itu mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan juga UAS ya, yang ada berikut ini. Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah, takbir ya, karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas, tinggal Allahu Akbar gitu aja. Ya Allah, gampang kan? Takbir, nah gampang kan? Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh takbir gitu aja, selesai. Khilafah itu gitu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah melawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah apa? Takbir. Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras alias nggak ikut berjuang. Gila, Masya Allah. Pak yang dari Telkomsel, Kiai Hasyim Asy'ari di penjara Jepang sebulan di Mojokerto. Keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Ditemani oleh Kiai dari Babakan Ciwaringin namanya Kang Solihin waktu itu, masih santri yang sama-sama digebuki juga di Jepang. Yang Solihinnya ini Kiai Zain Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang karena nggak mau menyerahkan hasil panen. Kiai Hamid Rusdi dari Malang diberondong peluru oleh Jepang, sudah nama jalan Hamid Rusdi, walaupun bukan pahlawan nasional, tapi di Malang sudah nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi. Di Lumajang Kapten Kiai Muhammad Ilyas di Lumajang. Jadi Kiai banyak korban. Tahu-tahu khilafah. Apa itu khilafah? Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdus Somad UAS itu, Ustadz Abdus Somad itu solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada seorang profesor ya, yang dengan tegas ya untuk menolak ya, atau mengungkapkan tentang ketidaksetujuannya tentang ceramah daripada Ustadz Abdul Somad. Ya teman-teman, selain Ustadz Abdul Somad ini membanggakan khilafah, artinya bahwa solusi Indonesia ini ya berdirinya khilafah gitu. Ada beberapa juga kemarin dari PA 212, mereka juga menyuarakan hal ini bahwa harus mendirikan namanya khilafah di negeri ini. Bahkan mereka tantang kemarin Pak Menteri
Pak Mahfud MD ya, supaya mereka diberikan panggung, diberikan kesempatan untuk memaparkan proposal daripada khilafah ya. Nah teman-teman sekalian, hal yang menarik di sini yang akan kita bahas tentang Ustadz Abdul Somad yang terus mengkafir-kafirkan, terus mengajarkan yang namanya ajaran intoleran. Itu sebabnya kita melihat beberapa waktu yang lalu dia ditolak di negara Singapura. Dan saya juga pernah bahas ya beberapa waktu yang lalu, Ustadz Abdul Somad ini bukan hanya di Singapura ditolak, tetapi juga dia ditolak oleh 4 negara selain daripada Singapura. Antara lain ada Belanda, ada Timor Leste, ada Hong Kong, ada Inggris, ya, beberapa lagi ya. Jadi kemungkinan besar banyak negara nih yang menolak kedatangan dari Ustadz Abdul Somad. Bahkan lebih hebohnya teman-teman sekalian tentang santri yang ada di Madura ya, orang-orang Madura, mereka juga viral tuh ya, menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad datang ke wilayah mereka atau ke masjid yang dekat yang ada di Madura istilahnya. Mereka menolak karena mereka takut nanti terjadi yang namanya intoleran dan juga terjadi penanaman ajaran atau doktrinal mengenai pejuang khilafah ini bisa jadi, sehingga hal-hal inilah yang menyebabkan mereka untuk menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad, termasuk juga di beberapa negara memberikan klarifikasi dan juga memberikan sebuah alasan ya. Ada 3 hal, yaitu tentang Abdul Somad ini suka menyindir agama lain, suka menghina agama lain, suka mengkafir-kafirkan orang lain, apalagi sudah pernah menghina tentang salib orang-orang Kristen. Dikatakannya di salib itu ada jin kafir. Kemudian teman-teman, dia juga ya dicurigai sedang membawa ajaran terorisme ya di sebuah negara yang disebut dengan Singapura tentunya. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita belajar firman Tuhan ya. Apa yang sebenarnya disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini sangat dilarang di dalam kekristenan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 22, firman Tuhan katakan demikian teman-teman. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi teman-teman, ini kontradiksi, bertolak belakang dengan yang diajarkan oleh Ustadz Abdul Somad. Sedikit kafir, sedikit kafir. Kafir itu kerjanya berzina, kafir itu tidak wajib mandi, kafir itu pasti masuk ke neraka jahanam, dan macam-macam yang selalu mereka banggakan ya dalam setiap ceramah mereka. Nah teman-teman sekalian, dari firman Tuhan Matius 5 ayat 22, kita bisa belajar sebagai orang-orang Kristen bahwasanya kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain. Sebenarnya dalam Alkitab teman-teman sekalian ada beberapa ayat yang membahas tentang kafir. Kafir yang dimaksudkan ketika kita melihat daripada ada istiadat dan budaya, ini orang di luar orang Yahudi itu disebut dengan kafir. Termasuk orang Arab itu juga dianggap kafir oleh orang Yahudi. Orang-orang di Indonesia, orang Asia pada waktu itu, kemudian ya orang-orang yang memang bukan orang Yahudi teman-teman, orang Yahudi menyebutnya sebagai orang kafir ya. Jadi itu juga tidak dibanggakan. Bahkan orang Yahudi sendiri pun tidak sering menyampaikan hal itu. Oh kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir ya, kamu jahil dan macam-macam. Ini tidak sembarangan teman-teman sekalian, karena ada hukumnya. Orang yang berkata kafir harus diperhadapkan kepada mahkamah agama untuk diadili, untuk diproses gitu ya. Nah kalau saat ini yang orang yang mengatakan kafir, kalau seandainya diterapkan di Indonesia, maka harus dikenakan dengan undang-undang ITE ya, KUHP. Nah teman-teman sekalian, apalagi menyampaikan atau menyebut seseorang itu berkata jahil dan macam-macam, itu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Nah maka teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa Kristen itu sudah dibaharui. Makanya firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, maka Anda adalah manusia baru. Manusia lama Anda akan dikuburkan bersama dengan tanda pertobatan Anda. Maka Anda harus dibersihkan secara baptisan.
Anda dibaptis, Anda disucikan, Anda dikuduskan kembali. Sehingga Anda mengawali lembaran yang baru. Jadi teman-teman sekalian, bukan berarti ketika kamu sudah percaya pada Yesus Kristus, kamu bebas berbuat dosa, kamu bebas mengatakan kafir, kamu bebas membunuh, mencuri, berzina. Sama sekali tidak. Itu dilarang dalam kekristenan. Itu sangat tidak boleh. Jangankan berzina, bercerai saja, menikah 1, 2, 3, 4, 5, itu sangat dilarang dalam kekristenan. Karena di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 18 dikatakan begini teman-teman sekalian. Siapa yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Demikian juga sebaliknya. Barang siapa yang menikah dengan perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, dia berbuat zina. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa belajar bahwa hukum-hukum dalam kekristenan itu sangat ketat. Jadi, ketika Anda percaya pada Yesus, bukan berarti Anda bebas untuk berbuat dosa. Seperti yang difitnahkan oleh saudara-saudari kita yang dari Muslim. Kata, enak Kristen, bebas berbuat dosa, bebas untuk berzina, bebas untuk main perempuan di lokalisasi. Ya, itu sama sekali fitnah ya, itu ucapan-ucapan fitnah, ucapan-ucapan kotor terhadap orang-orang Kristen. Nah, jadi teman-teman, justru ketika Anda belajar Kristen dengan baik, maka saudara akan diubahkan 100%. Yang tadinya Anda menghalalkan darah, ya, halal darahnya gitu ya. Kalau kamu udah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda akan menghargai setiap nyawa manusia. Anda pasti mengasihi sesama manusia. Pasti Anda bisa mengampuni, dan pasti Anda berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Kita tidak bisa menghukum, karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang berhak untuk menghukum. Jadi teman-teman sekalian, mari jangan sungkan-sungkan untuk mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Anda harus lepas daripada perbudakan yang didoktrin kepada Anda. Ya, karena ketika Anda didoktrin, Anda sudah diperbudak. Misalnya, Yesus tidak disalib, tapi diserupakan. Yesus tidak mati, tapi diangkat ke langit. Ya. Kemudian, babi itu haram. Alkitab itu, Injil itu palsu. Sudah dipalsukan oleh Paulus. Itu karangan-karangan Paulus. Kemudian, Yesus itu bukan Tuhan. Karena Yesus itu dilantik oleh manusia di tahun 325 Masehi di Konsili Nisea. Maka ada yang mengatakan, Yesus diangkat jadi Tuhan, dilantik jadi Tuhan. Padahal itu fitnah. Yesus tidak pernah diangkat jadi Tuhan. Yesus adalah Tuhan dari sononya. Dia adalah firman Allah yang selalu bersama-sama dengan Allah. Injil Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Maka Yesus Kristus, sang firman itu adalah Allah sendiri. Sekian penjelasan dari saya teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.